Iya, selamat pagi Bu Mira. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Sehat, sama saya juga sehat ya. Jadi pertama-tama terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya sebentar ke sini. Jadi sebenarnya seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya direncanakan saya akan melakukan supervisi ke dalam kelas ketika Ibu mengajar. Jadi maksud saya hari ini kita berbicara itu adalah pembicaraan perencanaan tentang supervisi yang nanti akan kita lakukan gitu. Jadi kita akan berbincang-bincang sedikit tentang hal-hal apa saja atau bagaimana nanti gambarannya untuk di supervisi akademik nanti di kelas ya Bu ya. Nah jadi terkait itu Bu, kira-kira kapan waktu yang tepat dari Ibu Mira sendiri lah, kapan waktu yang tepat saya melakukan supervisi ke dalam kelas ketika Ibu mengajar? Baik Bu, tanggal 28 Maret Bu. Tanggal 28 Maret. Oke, kalau gitu saya catat dulu ya, biar nanti ini 28 Maret ya. Oke, nah begini Bu, nanti saya mau bertanya dulu, nanti kita akan lakukan supervisi. Kira-kira dari Ibu Mira sendiri, apa yang Ibu harapkan dari supervisi yang akan dilakukan ke Ibu? Begini Bu, saya berharap adanya observasi atau pengamatan yang Ibu lakukan di dalam kelas ketika saya mengajar. Saya berharap nanti kita dapat mendiskusikan hal-hal apa saja yang sudah baik saya lakukan, ataupun hal-hal apa saja yang perlu saya kembangkan dalam proses belajar mengajar seperti itu. Oke, baik ya Bu. Ya, jadi memang tadi kan Ibu Mira mengatakan bisa berdiskusi ya. Jadi ada pembicaraan tadi kita diskusi soal bagaimana ya tadi kegiatan pembelajarannya berjalan gitu ya. Nah jadi sebenarnya memang Bu, tujuan supervisi itu adalah memang itu berdiskusi antara saya dengan Ibu gitu ya. Jadi walaupun saya posisinya observer, pengamat, saya bukan berarti mengamati atau menilai, memberikan penilaian ke Ibu. Jadi sama ya. Jadi saya juga berharap nanti setelah selesai supervisi nanti kita kan ada pembicaraan lanjutan dari situ. Selesai supervisi mudah-mudahan di situ nanti kita juga bisa berdiskusi terkait pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Oke. Nah dalam supervisi nanti Bu, materi apa yang akan Ibu bawakan dalam PBM-nya? Mengenai proklamasi Bu, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, proklamasi ya. Di kelas berapa itu Bu materi? 11 MIPA. Oh, Ibu sejarah kan? Iya. Sejarah, tapi di kelas MIPA. Iya Bu, sejarah wajib. Oh, sejarah wajib. Bagaimana nih pengalamannya? Mengajarkan ilmu sejarah tapi di anak-anak MIPA ya? Iya. Seperti yang Ibu tahu, anak IPA ini kan anak eksakta. Iya. Jadi sejarah wajib ini adalah ilmu sosial. Jadi mereka tuh biasanya kurang menarik rasa mereka untuk belajar sejarah ini. Apalagi ini sejarah wajib yang hanya khusus untuk sejarah Indonesia saja. Jadi mereka berharap itu aja yang dipelajari gitu kan. Jadi kayak udah bosan gitu. Tapi sebenarnya materinya berkembang dia yang gampang. Cuma itulah kekurangan dalam sejarah wajib ini dalam IPA. Berarti kita kalau artinya sebagai seorang guru sejarah yang akan mengajar di anak-anak MIPA, mereka kan sudah diuji ya lewat tes dan memang mereka tuh bakatnya minatnya di MIPA di eksakta gitu ya. Berarti ada tantangan tersendiri ya. Nah itu juga ya menurut saya memang supervisi ini justru akan sangat baik ya, karena kita bisa saling berdiskusi supaya bagaimana caranya mereka tetap tadi tertarik gitu ya Bu ya, walaupun anak MIPA ya. Bagus lah Bu ya. Nah tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya itu Bu untuk menganalisis peristiwa proklamasi sampai dengan membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia, dan juga menganalisis tokoh-tokoh proklamator, contohnya misalnya Soekarno dan Hatta seperti itu. Oke, berarti selain murid menganalisis bagaimana sih kejadian proklamasi sebenarnya gitu, tapi juga mereka mengenal tokoh-tokoh dalam proklamasi ya. Karena kan anak-anak ini kan kadang-kadang yang ditahunya cuma Insinyur Soekarno dan ini Muhammad Hatta gitu, padahal tidak itu semua ya. Banyak lagi. Iya, oke. Nah, saya mau memastikan juga ini materinya adalah materi yang sedang berjalan ya. Iya. Sesuai dengan RPP yang sudah Ibu rancang.
Oke, kalau begitu. Nanti kan Bu Mira, di dalam supervisi itu kan saya melakukan kegiatan pengamatan terhadap PBM yang Ibu lakukan. Jadi mulai dari kegiatan pendahuluan, lalu kegiatan inti sampai kegiatan penutup nih. Nah, dari Bu Mira sendiri, kira-kira aspek apa saja lah yang sebenarnya Ibu ingin kembangkan dalam PBM selaku Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga nanti saya bisa berfokus ke dalam kepada aspek-aspek itu ketika saya mengamati Bu. Gitu. Ya, baik Bu, saya ingin Ibu itu lebih fokus melihat dan saya ingin lebih fokus mengembangkan aspek strategi yang saya gunakan dalam penyampaian materi dan juga media yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian keterampilan saya dalam menuntut siswa untuk merefleksikan pembelajaran dan juga memberikan umpan balik dengan kehidupan saat ini, Bu. Oke Bu, berarti ada 3 aspek ya Bu ya yang ingin Ibu fokuskan untuk dikembangkan ya, mulai dari strategi dalam menyampaikan materi, kemudian media yang disajikannya, pengadaan media di dalam kelas, kemudian ini ya menuntun mereka untuk melakukan kegiatan refleksi dan umpan balik ya Bu ya. Iya. Berarti itu di kegiatan penutup ya. Iya. Jadi menurut Ibu Mira, kira-kira apalah indikator yang yang dikatakan aspek-aspek tersebut bisa artinya sudah berkembang atau tercapai? Apalah indikatornya Bu? Iya, ini adalah indikatornya Bu. Anak itu fokus selama saya menyampaikan materi dan juga anak-anak itu aktif dalam proses belajar mengajar. Serta ada media-media yang saya gunakan itu dapat menarik perhatian siswa sehingga mereka merasa materi ini sangat menarik dan juga mereka dapat memberikan umpan balik serta juga refleksi Bu dalam materi yang saya sampaikan dengan kehidupan mereka saat ini. Oh, relevan gitu ya, mereka bisa menghubungkan. Berarti nanti diharapkan ini ya, mereka bisa memberikan refleksi proklamasi dengan hidup mereka sekarang ini apa kira-kira bisa diambil gitu ya. Oke. Nah, strateginya bagaimana Bu supaya indikator yang Ibu sebutkan tadi tercapai gitu? Kira-kira strategi apa lah yang Ibu lakukan? Kalau dalam strategi Bu, saya harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya bawakan. Karena kan kalau tidak sesuai nanti materi tidak tersampaikan dengan baik gitu kan Bu. Nah kalau untuk media pembelajaran Bu, media pembelajaran yang biasa saya lakukan itu kan hanya PowerPoint gitu. Jadi saya berusaha di sini untuk mendapatkan media-media pembelajaran yang terkini lagi Bu. Yang kan kita sekarang up to date, udah ada internet kan, jadi bisa menyajikan video, lagu, infografis atau yang lainnya. Kalau untuk masalah refleksi dan umpan balik, nah di situ saya kan harus lebih sering lagi memberikan refleksi ke dalam materi-materi saya. Nah, kalau saya biasanya itu menyelipkan beberapa materi-materi saya ke dalam murid-murid siswa saya atau siswa saya, ya sedikit-sedikit refleksi tentang kehidupan ini, dan juga saya akan lebih sering bertanya supaya mereka dapat melakukan umpan balik dengan baik gitu. Oke, berarti kalau terkait refleksi ini kita nanya di kelas itu tidak lagi misalnya pertanyaan seputar materi saja ya, tapi kita sering-sering ini ya memberikan pertanyaan berupa refleksi. Oke. Iya, bagus sekali ya Bu strategi-strategi yang Ibu rancang itu ya. Nah, jadi kan Bu Mira, untuk melakukan strategi tersebut Bu, sudah adakah hal-hal yang bisa membantu Ibu untuk menerapkan strategi itu? Tentu sudah Bu. Seperti yang kita tahu biasanya guru-guru sejarah dari dulu kita itu kan taunya hanya bercerita melakukan cerita guru yang menjadi informasinya. Kalau di zaman sekarang ini kan kita sudah tahu pasti juga tadi seperti saya bilang ada internet dan segala macam. Nah dari internet juga saya bisa mendapatkan strategi-strategi lain ataupun saya bisa mengembangkan strategi saya untuk menyampaikan materi kepada murid-murid atau siswa-siswa saya. Oke, kalau internet ini kalau bicara internet memang ini ya bukan hanya metode tapi media-media tadi seperti Bu bilang semuanya tersedia di situ ya Bu. Jadi sangat membantu ya gitu ya. Nah itu tadi kan terkait hal yang bisa membantu Ibu menerapkan strategi. Kalau dukungan kira-kira bagaimana? Ada nggak sih dukungan-dukungan yang Ibu perlukan untuk menerapkan strategi itu Bu? Oh, kalau masalah dukungan tentu saja ada Bu, dari rekan-rekan sejawat Bu, karena saya kan dapat menanyakan dari rekan-rekan sejawat mengenai pengalaman-pengalaman mereka untuk dengan proses belajar mengajar yang lebih up to date untuk sekarang gitu. Oke ya. Saya rasa sudah cukup lah Bu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi terkait Ibu tadi bilang katakan dukungan yang Ibu butuhkan, mudah-mudahan tadi kan bicara soal pengalaman ya, itu kan pasti dari ngobrol-ngobrol juga nih sama rekan sejawat ya, bagaimana pengalamannya. Nah, jadi
saya harapkan juga supervisi ini nanti membantu ibu, kan nanti kita akan ada obrolan-obrolan lanjutan, pembicaraan lanjutan, jadi bisa berdiskusi juga tentang bagaimana supaya PPM bisa lebih baik ya Bu ya. Oke Bu Mira, kalau gitu saya rasa sudah cukup pertanyaan yang saya ajukan di dalam percakapan perencanaan sebelum supervisi, supaya nanti semoga supervisinya bermanfaat bagi semua pihak ya. Kalau gitu kita ketemu nanti di tanggal 28 ya Bu ya. Oke kalau gitu terima kasih atas waktunya ya Ibu Mira. Oke. Baik, selamat pagi 11.54. Pagi. Oke, hari ini kalian ada pembelajaran mata pelajaran sejarah wajib. Namun pada pertemuan kali ini saya turut serta hadir di dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang terkait kepentingan untuk saya, sehingga saya harus ikut di dalam pembelajaran kalian kali ini. Tapi saya tidak akan mengganggu kegiatan pembelajaran kalian. Saya akan duduk di belakang mengamati. Jadi saya mengharapkan kegiatan pembelajaran berjalan seperti biasa dengan Ibu Mira. Jadi anggap saja saya tidak ada di situ, kalian seperti biasa saja. Tidak perlu ada yang harus jadi kaku atau semacamnya. Bisa ya? Jadi silakan dilanjutkan pembelajarannya ya. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada semuanya hari ini? Iya. Siapa yang berdoa? Iya. Luis. Selamat. Kalau misalnya kita mulai dengan membernya boleh? Siapa yang mengingat hari kemerdekaan? Atau orang yang ingin jadi lebih baik kita berdiri. Kalau untuk bernyanyi terhadap kebangsaan diharapkan keseriusannya nak. Sebelumnya, ada yang tahu kenapa kita putar lagu sudah tadi? Ada yang tahu tentang materi kita hari ini? Ada yang tahu? Aku tahu dengan materi kita. Kenapa kita menyanyikan 17 Agustus? Sekarang, apa sanggup tahu materi kita dengan lagu tadi? Karena pada hari ini kita jualan materi jualan kemerdekaan dengan program dari Minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai proklamasi, peristiwa sebelum dan setelah proklamasi. Peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi adalah kekalahan Jepang dalam perang Askeri Raya. Nah, setelah perang Askeri Raya dimenangkan oleh Sekutu dan Jepang kalah, terjadi kekosongan kekuasaan sehingga kita dapat mendapatkan kesempatan untuk merdeka. Coba Aurelio, gimana proses kemerdekaan?
kekuasaan. di tapi kan ada golongan tua yang tidak setuju dengan pendapatnya golongan muda karena golongan tua berpikir lebih baik dia menunggu tentang kembali ke Indonesia agar diberikan janjian dengan janjian tapi golongan muda tidak memasarkan kehendak mereka dan menculik Soekarno dan membawanya ke Meksiko untuk menemukan proklamasi dan langsung agar langsung diproklamasikan Indonesia. Ada lagi yang mau tambahkan? Kakak, ada itu pertama dari pernyataan Aurel tadi kak? Untuk segera proklamasi kemerdekaan. Terus setelah dibacakan para pemuda-pemudi di Indonesia itu kayak spanduk atau ini yang kalau saya sudah secara terlalu Golongan tua, golongan muda. Mereka yang berperan besar di kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang ada di golongan muda, bukan salah satunya atau dua. Siapa yang bisa? Iya, golongan muda. Kakak. ada Soekarno, Ahmad Sutarjo, Ekonomi. Sami dan Jadi yang satu baju golongan tua atau golongan muda? Bagaimana proses peristiwa Renov itu terjadi sehingga bisa tiba-tiba Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan ke Renov? Ada yang bisa? Yang dimana Renov itu golongan muda berusaha membujuk golongan tua, memberikan kesempatan untuk kemerdekaan Indonesia. Yang sampai ada statement keluar, kalau sampai besok pagi Indonesia tidak dimerdekakan atau tidak ada proklamasi, akan ada terjadi pertumpahan darah. Ingat statement itu? Ada yang bisa menjelaskan? Kita sudah bahas minggu lalu mengenai itu. Kevin? Peristiwa Renov Dengklok? Atau Cherry? Sama Miss, Oh, ini Miss, kan waktu itu karena pemisahan penculikan itu kan Miss, kan waktu kekuasaan itu Jepang ada yang balik ke negaranya Miss, kan waktu itu golongan tua nggak mau ada lagi pertumpahan darah Miss. Jadi sedangkan golongan muda mereka itu selalu siap mati untuk membela tanah air Indonesia Miss. Makanya mereka memaksa agar sudah proklamasikan aja, nggak usah menunggu Jepang, biar kemerdekaan Indonesia ini bukan pemberian dari Jepang tapi karena perjuangan bangsa Indonesia. prosesnya gimana? Tiba-tiba aja langsung Soekarno nyampe ke NTB? Pak Min, Iya, bisa. Kenapa golongan Gimana ada prosesnya? Golongan muda menculik golongan tua. Gimana cara penculikannya? Dibuka kayak gini di sinetron? Mbak Mis, dibujuk Mis, diajak saat itu dipisahkan orang itu dua Mis, dipisahkan Soekarno sama Muhammad Hatta dari golongan tua Mis. Baru golongan muda membujuk golongan tua supaya bisa merdeka Indonesia. Bujukan seperti apa itu? Ya seperti apa bujukannya? Apa? Ayo lah Soekarno. karena golongan muda kalau Jepang itu memberikan dari karena
dia ke wilayah negaranya supaya si Indonesia ini tidak memaksa tidak membuat apa-apa negara ini Tidak berpihak semuanya. iya dan karena kalau misalnya mereka satu kemerdekaan makanya golongan muda selalu Soekarno akan percaya pada pendapat seperti ini. Menurut kakak, kita ada risiko tadi pemikirannya rasionalis gitu kan. Jadi dia kayak masalah juga sih, karena kan tetap udah pernah dikhianati sekali. Terus masa mau lagi belajar sama kayak gitu pemikiran golongan kayak gitu. Jadi itulah caranya orang belum membujuk Bapak Soekarno-Hatta itu. Yang pada akhirnya tanggal berapa Soekarno dan Muhammad-Hatta mau untuk membawa kita tanggal 6 Agustus beliau setuju dengan keputusan golongan muda untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus besok paginya, sehingga pada 16 Agustus malam dibawa mereka ke rumah Laksamana Maeda ini adalah orang Belanda. Orang pemerintahan di ya yang negara. Kenapa orang Jepang sendiri mau membantu kita? Orang Laksamana Maeda mau membantu kita. Ada kemarin dikatakan kan alasan mereka mau membantu kita untuk menyediakan tempat mengetik proklamasi. Alasan kenapa Laksamana Maeda ini mau membantu Indonesia menyediakan wadah tempat mengetik proklamasi yang sih ada kemarin istilah Rolio Pasya Bisa apa Itu bukannya yang saudara proklamasi itu nih yang kan BPK kan bilang kenapa orang Jepang itu mau membantu Indonesia untuk menyusun naskah proklamasi. Ya kenapa Laksamana Maeda ini mau menyediakan tempat dan dia adalah orang Jepang. Atau karena ini ya memang disusunnya organisasi atau kayak kemarin kan PKI itu disusun untuk membantu Indonesia untuk merdeka dan juga PKI juga dibentuk untuk membantu Indonesia di merdeka. Mungkin salah satu alasannya karena itu nggak adanya badan iya. Kenapa tadi kan ke rumah karena pada malam hari tanggal 12 Agustus Laksamana ini mengantar Soekarno dan Hatta ke Dewan Jenderal Koichiro Yamamoto yang dimana Yamamoto ini tidak menerima Soekarno dan Hatta ini dan Yamamoto ini memerintahkan Mayor Jenderal Soshi Hashimura ini kepada Dewi untuk mengantarkan atau ke rumah Laksamana ini untuk mengantarkan awalnya itu rumah Yamamoto karena yang menerima kedatangan Soekarno dan Hatta disuruh transfer atau ke rumah Laksamana Maeda. Nah kebetulan Laksamana Maeda juga adalah sahabat dari Bapak Soekarno, makanya Pak Laksamana Maeda ini dengan gampang menerima ini udah masuk aja ke dalam masuk aja sini laporan untuk mengerjakan proklamasi dan Maeda ini juga merasa semua yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia ini salah. Indonesia sudah sangat dieksplor sekali, sudah sangat improve sekali semuanya, sumber daya alam, sumber daya manusia sudah sangat dikuasai sekali oleh Jepang. Tapi kenapa hati nurani Jepang ini tidak ada? Nah, tidak semua orang bangsa Jepang ini sejahat yang kita kira, tapi ada satu orang yang ada belas kasihnya ada di banyak kepada kita, salah satunya Laksamana. Sehingga kita bisa mengetik teks proklamasi di situ. Kenapa harus di rumah orang Jepang? Kenapa nggak di rumah Pak Soekarno? Nggak ada. Ya, biar tidak dicurigai oleh Jepang. Karena kalau di rumah orang Indonesia ataupun rumah pribumi pasti sudah dijadikan sasaran kan, pasti rumah Soekarno sudah diawasi oleh mereka. Nah kalau rumah orang Jepang kan tidak mungkin masuk ke dalam destinasi untuk kita jelahi. Ternyata mereka celik, mereka tidak nyangka. Tapi
selip. Mereka tertipu, seperti itu. Mereka tertipu. Bahwasanya ada orang punya Jepang, nanti bagi mereka pengkhianat, bagi kita penolong. Iya kan? Bagi Jepang itu pengkhianat, tapi bagi kita itu adalah penolong. Bahkan itu yang bilang, mereka mengerjakan itu sekitar jam 1 atau jam 3 subuh dengan hanya sebatang lilin yang dihidupkan. Karena kalau hidup lampu itu menambah kecurigaan Jepang. Kenapa lu merasa mereka sampai sekarang masih lampunya? Karena orang Jepang enggak kayak kita nak. Kalau malam itu enggak hidup lampu. Di luar tuh orang tuh mati lampu. Kalau kita kan banyak orang masyarakat Indonesia yang malam itu terang kali rumahnya macam agak ada pesta kan. Kalau mereka enggak dimatikan, redup mereka kalau tidur. Nah disitulah dimatikan masa masih mau ini sampai mesin tik, belum ada laptop, belum ada komputer, mesin tik ada list. Mesin tik itu, disitulah mereka mengetikkan proklamasi. Tapi sebelum diketik, dirumuskan dulu sama Soekarno, Soeharto, Muhammad Hatta dan Ahmad Yamin, dan Ahmad Subarjo. Bergeraklah mereka dari jam 1 sampai jam 5 subuh untuk mengerjakan itu. Jadilah teks proklamasi yang masih diketik dalam mesin tik, dan juga itu ditandatangani oleh siapa? Ya awalnya Ahmad Subarjo mengatakan golongan muda mengatakan sudah Soekarno yang mewakili kedatangan, tidak bisa Soekarno dan Hatta harus ada di atas lembaran ini karena mereka berdua adalah poin penting dalam proklamasi ini. Nah setelah itu kemerdekaan pun terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang terjadi di rumah siapa kak? Yang pakai masker? Kakak? Rumah siapa? Rumah siapa dan di mana? Iya. Dulu kakak di halaman. Kebangsaan Timur nomor. Kenapa harus masih Soekarno? Supaya resmi atau karena dari tempat lain? Dia otomatis kayaknya di lapangan ikan di Jakarta masih bapak Soekarno tadi kan takut ada bentrokan harus di lapangan ikan karena lapangan ikan itu kayak lapangan merdeka kita lah, pusat di mana para militer berkumpul. Kalau dulu di Medan ini lapangan merdeka yang sekarang menengok lagi itu baik nak. Dulu itulah tempat para Belanda teman-teman sama lokal terutama Medan. Tapi sekarang udah diganti tempatnya jadi tempat hiburan, bangunnya apa lagi sama pemerintah. Tapi di situ tahu kan pos? Bangunannya masih Belanda kan? Sekitarnya juga masih sekitar gaya-gaya Belanda kan? Kenapa seperti itu? Ya karena memang orang Belanda yang punya tinggal di situ, orang-orang Belanda karena mereka lah yang mempunyai lapangan merdeka itu. Banyak bangunan UPR tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, sampai ke UPR di belakang itu, nah itu sebenarnya lapangan merdeka. Kurangi lama-lama, buat jalan, kurangi lama-lama itu lagi hilang ternyata. Itulah dia. Seperti itu lapangan Ikarya itu di Jakarta. Lapangan Ikarya itu adalah tempat pusat mereka untuk melakukan aktivitas, apalagi Jepang dan Belanda pada saat itu. Tapi karena kata siapa namanya? Nanda takut ada bentrok, iyalah pada saat itu kan Soekarno dan Hatta itu dipantau ketat sama Jepang, sangat ketat. Kalau sampai Soekarno dan Hatta melakukan kesalahan kecil sedikit apapun, mungkin pertumpahan darah akan terjadi di Indonesia. Pertumpahan darah seperti apa? Rakyat akan dibunuh, rakyat akan ditembak secara brutal. Nah, terjadilah proklamasinya Pak Soekarno yang didatangi oleh banyak saksi-saksi, anggota PP Soekarno Hatta sendiri. Lalu siapa lagi dari Soekarno yang menjadi bendera kita siapa? Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu berapa? 3. Kalau itu cepat ya, cepat. Hafal kalian ya.
Ibu dari siapa ini Megawati? Megawati. Ya, namanya Megawati ya Megawati. Kata kuat. Pendukung Puan Maharani kan? Ya. Oke, habis itu, oh, Sos dan Soekarno ini kenapa? kenapa hanya Soekarno ini yang Dari selalu? awalnya gitu. Kenapa Bapak Soekarno yang selalu diagung-agungkan dalam buku proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bahkan sebelum itu belum dipilih dia jadi presiden dan wakil presiden. Iya. Kenapa hanya dia menurut saya? Oke. Soalnya Miss, karena dia itu dia Nah, itu kan namanya juga ikut fakultas. jadi kamu dinanyakan kenapa kok Muhammad Yamin yang diutus sebagai utusan kemerdekaan Indonesia? Kenapa Soekarno? Iya maksudnya. Dan juga pokoknya Ada yang itu pertanyaan Soekarno apa lagi? enggak, pokoknya sosok Soekarno itu kenapa nggak diganti jadi wakil presiden? Dari yang kita dari biografi Soekarno apa bang? Nah, kalau ada yang bisa jawab ya apa belum ini? Mana kalau ada yang lebih tahu pengetahuannya? Oh tidak. Oke, gitu ya kalau ini. Benar atau tidak? Ada yang bisa ada pilih satu sini. Sedikit bisa. Ah, boleh. Tapi nggak tahu saya. Kan gini nih, tahu ada juga pernah aku tonton Miss, katanya itu kan Miss Soekarno itu orang yang disegani di dunia internasional Miss, karena dia memiliki, dia bisa tahu berapa banyak bahasa yang bisa yang di Nah, benar karena jawabannya. Dikasih karena bisa tahunya banyak bahasa, jadi di dunia internasional juga dia diakui Miss, makanya lumayan dibanggakan juga di Indonesia diunggulkan. jadi gara-gara itu menurut kamu? Iya. Ada lagi yang lain? Tapi tadi kok tahu nih? Sekarang tahu itu tapi Pengetahuan saya. Mungkin si Soekarno ini berperan aktif karena dalam mengatur pergerakan pemerintah menggerakkannya perang dan maksudnya dia bisa mengatur modal Soekarno kalau jadi pemerintah melihatnya Soekarno ini memiliki kemampuan Oke, gini ya caranya. Makasih Aurelio, terima kasih. Febri dan Aurelio. Kenapa Soekarno? Benar kata Febri. Soekarno memiliki kelebihan bisa berbagai bahasa. Kita pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kan bukan hanya perang pakai bambu, ada namanya perang balik layar, yaitu pemerintahan. Meskipun kita belum membentuk pemerintahan pada saat itu, ada utusan-utusan Indonesia untuk bisa ke PBB, ya kan? Pergi ke luar negeri untuk mengatakan kami mau merdeka. Apa syarat untuk kemerdekaan suatu negara? Adanya berapa? PKN belajar itu kan? Harus adanya presiden wakil presiden, harus adanya wilayah, terus pengakuan dari negara-negara dan juga pada rakyat. Kan nggak mungkin cuma presiden wakil presiden yang dalam negara itu kan? Nah, ada rakyat udah pasti kita rakyatnya. Kumpul kalian lah rakyat yang mungkin kalian kan kalian mahir. Lalu wilayah dari Sabang sampai Merauke. Lalu pemerintahan, maka jadi bulan nanti presiden dan wakil presiden serta kabinetnya. Lalu pengakuan dari negara lain. Nah, itulah makanya Soekarno ini punya kelebihan daripada yang lain. Dia bisa dari beberapa bahasa dan cara dia menyampaikan pidato dan cara dia ngomong itu sangat-sangat berwibawa. Belum ada yang sampai sekarang pemimpin yang sama seperti dia. Ada kelantengan yang sama seperti dia? Puan-puan aja, memang jujur, tapi dia tidak merasa jadi. Puan-puan bahasa Inggris lancar. Sekarang kita bisa belajar bahasa Inggris, bahasa
Jerman semua bisa, tapi kalau dulu kan belum bisa kan segampang itu. Makanya Soekarno punya kelebihan. Tapi kalau sekarang ada yang udah 2 bisa bahasa Inggris pasti kan, bahasa Cina, bahasa Turki itu mungkin. Karena ada Indonesia. Iyalah, keponakanmu, sepupumu. Jadi itu ya cara daripada Muhammad Hatta apa tadi kamu bilang? Dan juga dia memang dipercayai karena dia bisa menggugah masyarakat. Dengan omongannya aja banyak pemuda-pemuda yang mau bangkit melawan penjajahan. Dan juga dia berdiplomasi itu bagus ke luar negara, ke PBB, ke sidang-sidang yang lain, ke Afrika. Dia jago tuh. Ada lagi belajar sini. Ada lagi belajar sini. Oke, apa ada nih? Miss, tadi kan kalau namanya itu kamu apa dari Koperasi Indonesia. Perhatikan. Nah itu nih. Kalau itu setelah itu ketahuan nggak sama Pak? Ketahuan. Apa yang sanksi diberikan oleh Pak? Tadi. Konsekuensinya, menurut yang baca, konsekuensinya itu tidak sekejam yang kita bayangkan. Pasti kayak langsung buang enggak. Mereka hanya memberikan sanksi, contohnya turunkan jabatan. Aturannya dia memimpin jabatan. Dan asal namanya dia pun mau yang seperti itu. Udah turunkan aja. Aku tahu juga lebih mau di Indonesia kok. Tapi kalau menurut baca nggak balik. Balik. Tapi dia tetap di Indonesia. Saya itu beli. Siapa yang saya itu beli? Bapak siapa? Bapak siapa? Bilang ada satu beli. Oh. Yang mana saya beli Meja? Ini yang digambarkan. Iya siapa orangnya? Itu Texas itu dibuang ke tempat itu iya Oh, dibuang sampah. Bukan buang nanti. Yang baca juga dan tak sengaja terbuang. Karena kan kertasnya kertas nggak kayak sekarang, kertas putih-putih bersih kan. Kertasnya itu kertas yang agak-agak berwarna gelap dan tulis di situ kan. Nggak tak sengaja terbuang. Ya wajar lah lagi genting-gentingnya nggak sengaja terbuang. Maksudnya gimana? Ya kau kalau maksudnya terbuang kita kalau sampah kami lagi kan. Tapi bukan berarti nggak penting. Nah itu aja pertanyaanmu. Tapi banyak pengetahuan dia sampai dibuang ke tempat sampah pun nggak baca. Keren. Ada lagi? Kan ibu bilang tadi udah bisa Soekarno mau rapat ke PBB. Emang dulu udah ada PBB? Baca lagi tahun berapa PBB Kalau udah ada yang PBB, kenapa sampai Indonesia bisa ditarik? Kan negara yang bantu Indonesia. Iya, bukan itu Siapa lagi bisa untuk dibantu nah? Karena kalau PBB pasti membantu negara yang sudah terbentuk. PBB Indonesia pernah menjadi anggota PBB, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Baca nanti sejarahnya. Kalau sekarang PBB masuk Indonesia PBB nggak? Keluar masuk, bukan banyak. Keluarkan dari karena melanggar beberapa aturan-aturan yang ada. Keluarkan sebagai kayak ini yang baru terjadi. Indonesia kan jadi tuan rumahnya 20 itu. Iya boleh. Menolak kita Israel. Juga kan kita langgar. PBB pasti marah itu. Kenapa kok kayak gitu? Satu bangsa-bangsa kan? Tapi itulah berarti itulah kita sering melanggar, melarang. Tapi pasti keluarkan masuk ke dalam kami, masuk lagi. Keluar karena kalau kita masuk PBB, nah banyak untungnya. PBB akan memberikan kita subsidi yang banyak setiap tahunnya. Waktu COVID, PBB juga banyak ngasih uang, tapi nggak tahu untuk masuknya. Itu lagi ya. Karena PBB punya untuk kita. Contohnya kena COVID dikasih uang untuk Sampai pemerintah yang mengelola, cuma sampai rakyat ada yang bisa nggak boleh gitu. politik ya, nggak politik. Kenapa gitu? Sejarah kan ini sedikit-sedikitnya tentang politik. Proklamasi politik nggak? Politik. Kemerdekaan politik nggak? Politik nggak kemerdekaan?
Soekarno dalam politik nggak? Jadi kenapa kan nggak boleh dihitung itu kan politik? Nggak apa-apa tidak banyak sedikit. Tapi kalau masalah kuat itu sentelek. Boleh ditembakkan Oke, sampai sini udah paham lah ya gimana proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi. Kita bahas juga dulu. Miss, tapi kan Miss bilang tadi kalau untuk membentuk suatu negara itu harus diakui negara-negara lain. Jadi yang mengakui Indonesia itu Miss siapa? Tunggu, Mesir satu, juga sudah disebut lebihnya. Kenapa aku tanya gitu? Berarti kau pengen tahu kan? Iya. Cari sendiri. Tanya. Ada di sini masalah. Enggak, nanti sore jam 6 aku tanya di WhatsApp. Ya, enggak ada apa Ah. Ini, kenapa nggak ada bisa? Dari IG itu masuk dari aku. Tunggu dari IG. Aku fitness nanti dia miss. Ya nggak apa-apa, yang penting dia tahu. Lalu, negara-negara mana yang menolak Indonesia diakui sebagai negara? Iya. Malaysia. Kenapa aku kasih tugas? Berarti kan ada orang-orang yang kasih tugas ini orang-orang yang mampu. Untuk mendirikan tanggung jawab. Karena tugasmu adalah saat Indonesia merdeka. Mobil apa itu? Dinosaurus Miss. Pada saat Indonesia merdeka, sebelum itu merdeka ataupun sudah kan terjadi pergolakan atau penolakan ataupun dukungan. Coba kamu cari yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan, pergolakan apa yang terjadi atau peperangan apa yang terjadi. Bisa deteksi ibu dari WhatsApp atau bisa minggu depan kita ulas lagi. Dan tugasmu mampu, berarti dia dikasih mampu. Kalau berarti lah nggak apa-apa ya gitu. Bisa berarti nanti ibu depan praktekkan. Soekarno, oke cocok. Kan bang udah pernah deh kita praktek lagi dengan saya pakai manusia kopi di rumah. Rafina, Surya. Oke. Bos sudah jadi kuat. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bisa jauh lagi.
Oke, kelompok satu. Kalian mengenai hari. Ini Soekarno. Durian Lawak bangsa satu itu mengenai si Muhammad Hatta. Lalu yang kedua ini para teman di belakang kalian juga. Kalian coba dua baris mengenai si Witana. Yang dua ini tahu siapa? Lagi. Balik lagi kelompok 5. Kalian dua. Lalu kalian dua. Muhammad Hatta. Kalian dua. Belakang lalu ini Witana. Lalu yang ini Bani. Apa ini? Terus kalian carilah peran mereka dan bagaimana pengorbanan mereka untuk kemerdekaan Indonesia serta pesan kalian atau kesan kalian untuk kemerdekaan Indonesia. Tokoh kalian kan ada matematika. Apa peran dari tokoh kalian terhadap kemerdekaan Indonesia? Apa perannya? Bagaimana perjuangannya? Lalu dari semua yang kalian tahu itu, apa pesan dan kesan kalian mengenai tokoh itu ke kehidupan kita sekarang? Pesan dan kesan kalian mengenai tokoh tersebut ke kehidupan kita sekarang. Kerjakan sekarang. Pengorbanan yang ya, dan juga memasukkan ini juga pengorbanan apa saja yang beliau lakukan terhadap kau nah satu lembar itu kan kalian bagikan beberapa orang. Cari apa kerjaan di sampai apa kerjaan di pengorbanan beliau untuk jadi kan kita bahas berarti 2 golongan muda, 2 golongan tua. Oke, silakan. Waktu kalian 15 menit. Iya, kalau kira kan tidak tukar saja nah. Tapi kita tidak makanya kita sebanyak grafik ya supaya semua mencari. Jangan detail sekali. Yang kalian tahu kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Saya dengarkan mulai. Sama dengan kawan-kawan. Kak, sama dengan kawan-kawan belakang. Surya, adalah kopi di pinggir. Situ kau duduk memang. Ambillah kamu, Surya. Jadi kau jangkung berdiri kiri. Oke, kelompok Soekarno. Apa yang kalian tahu mengenai Soekarno? Dengarkan, banyak kelompok Soekarno yang kedua. Soekarno adalah kuat. Lebih keren suara ini. Soekarno adalah seorang ketua panitia persidangan kemerdekaan Indonesia yang berbentuk satu menyusun teks proklamasi dua melaksanakan Maida Maida
perjuangannya ini. Kami ambil salah satu contoh perjuangannya ini yang pada saat dia mendirikan partai PNI ini itu dimulai pada tahun 1927. Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia bersama dengan Mr. Sunario. Soekarno aktif melawan kegiatan aktif seputar politik yang menentang penjajahan Hindia Belanda. Terlibatan Soekarno dalam politik melalui PNI menyebabkan dia tidak disukai oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pada 20 November 1998 Soekarno ditangkap di Yogyakarta dan keesokan harinya dia dipindahkan ke penjara Bantul, Bandung. Tokoh yang ditangkap bersama-sama dengan Soekarno adalah Gatot Mangsupraja, Maskun, dan Supri Dinata. Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap karena dicurigai melakukan kegiatan yang menentang pemerintah Belanda. Oke, berarti Soekarno ini orang yang menentang pemerintahan Belanda. Menurut saya peran Muhammad Hatta itu sama seperti Soekarno, karena Muhammad Hatta itu adalah sebagai wakil atau orang yang membantu Soekarno dalam menyusun kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua itu bagaimana perjuangannya. Perjuangan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta itu sama seperti Soekarno, karena di sini kan mengambil contoh yaitu dalam perjuangan gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the seventh lesson. Gerakan ini ditujukan untuk kemerdekaan Indonesia, dan gerakan ini dibina gerakan doa sebagai gerakan doa. Dan yang ketiga itu pesan-pesan mengenai tokoh untuk kehidupan seseorang ya. Untuk kehidupan sekarang dia harus mengatakan berjuang dan mau membantu satu sama lain. Oke. Hatta yang kedua. Kelompok Hatta yang kedua mana? Saya akan membacakan perjuangan Muhammad Hatta. Karena itu tanggal 1945 Hatta mengetahui bahwa Jepang menginginkan proklamasi dilakukan pada 24 Agustus 1945. Kedua, pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suharto menuju ke dalam pemerintahan Jakarta untuk memastikan Jepang menyerah. Ketiga, pada tanggal 15 Agustus sore harinya Soekarno dan Hatta mengundang pertemuan PPKI pada 16 Agustus 1945. 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, para golongan muda memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 16 Agustus di Rengas Dengklok, para golongan muda memaksa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Oke, terima kasih Johan. Berarti kalau kelompok Hatta yang kedua mengatakan peran-peran Hatta dan Soekarno itu seimbang. Di mana ada Soekarno pasti ada Hatta. Bagaimana kelompok Hatta yang pertama? Sama Pak? Makanya sampai pemilihan presiden Soekarno presidennya karena memang perjuangan mereka itu sama. Ya Rio, pacaran begitu. Apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan mengenai peran Hatta? Atau ada yang tidak sesuai dengan yang kalian tahu? Kelompok yang lain di sana komunikasi? Pas. Oke. Kelompok ketiga di kanan.
aksi penculikan, namun golongan muda menganggap sebagai tindakan patriotik. Yang kedua, pesan dan kesannya. Pesan, jika ada kesempatan untuk merdeka, jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kesannya, berani mengambil risiko yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Oke, itu kelompok Wikana yang pertama. Kelompok Wikana yang kedua mana? Peran-peran tokoh Wikana yang kami dapat dalam kemerdekaan Indonesia itu yang pertama itu pada 15 Agustus malam hari, yaitu perannya menyampaikan hasil rapat golongan muda kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Yang kedua, memberikan paksaan atau ancaman kepada Bung Karno agar melaksanakan proklamasi secepat-cepatnya. Yang ketiga, memberi laporan pada kaum muda tentang reaksi Soekarno setelah mendengar hasil rapat kaum muda. Yang keempat itu, pada 16 Agustus memaksa membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok bersama para kaum muda. Dan yang terakhir itu menjadi perwakilan golongan muda pada kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua pada tanggal 16 Agustus 1945. Pesan-pesannya mungkin kita harus berani mengambil keputusan di waktu yang penting, dan mungkin harus berani melawan atau membantah. Misalnya kan tadi golongan muda sesuatu yang salah gitu. Misalnya kan golongan muda ini kan nggak betul untuk melaksanakan proklamasi secepatnya, tapi golongan tua kan salah itu kalau menerima kemerdekaan secara instan dari Jepang. Dia berani melawan yang salah. Benar sekali. Tapi tanpa kekerasan. Betul nih, tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Karena tidak boleh ada kekerasan di antara manusia. Oke, menurut kelompok Wikana yang pertama tadi hanya beberapa menceritakan tambah dengan lagi. Nah, kelompok yang lain ada yang mau menambahkan lagi. Ingat ya nak, Wikana ini golongan muda. Wikana ini juga ada yang mengatakan kalau sampai Wikana itu bukan nih. Kalau sampai besok pagi Indonesia nggak merdeka, akan ada pertumpahan darah. Lalu dibalas oleh Soekarno. Ini leherku saya berlaku ke pojok. Ini leherku karena lampu pojok habis yang sekarang untuk apa besok? Itu kan Soekarno? Ya nih, betul. Oke, terima kasih Darwis dan kelompok. Sama-sama. Oke, Sukarni. Kelompok Sukarni. Di sini yang bisa kami temukan peran dan perjuangan Soekarno dalam meraih kemerdekaan, yaitu Soekarno sebagai salah satu anggota golongan muda yang ikut serta dalam memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kejadian pemaksaan atau penculikan tersebut berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan setelah awal kemerdekaan juga Soekarno mengusulkan agar perjuangan Republik Indonesia menjadi lebih revolusioner yang berarti revolusi atau suatu perubahan. Nah, kesannya terutama sebagai siswa-siswi, kita belajar bahwa Soekarno ini memiliki sifat patriotisme cinta tanah air dan perjuangan, dan serta dia berani mengambil resiko yang besar tentang meraih suatu kemerdekaan. Suatu kemerdekaan, dia rela berkorban, dia cinta tanah air, dan dia berani mengambil resiko yang besar untuk membuat suatu keputusan. Jadi sekian yang kami dapat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Lalu Soekarno yang kedua. Yang pertama itu peran Soekarno dalam kemerdekaan itu sebagai wakil golongan muda yang mengawal proses perumusan. Pertama itu mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi kemerdekaan adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, serta menelusuri apa yang telah ditulis Soekarno. Ya, begitu kesan-pesan dari perjuangan Soekarno ini yaitu yang perjuangan ini kehidupan sehari-hari itu berani mengambil keputusan yang pas, bukan asal-asal untuk mengambil keputusan tersebut. Untuk mengambil keputusan pasti sudah dipikirkan dengan matang dan mengetahui risiko yang akan diterima. Yang keempat itu peran atau pengorbanan Soekarno itu menculik Soekarno-Hatta ke Dengklok, mengusulkan tanda tangan Soekarno-Hatta, dan yang terakhir itu membentuk komite Oke, kelompok Soekarno tadi mengatakan hanya sedikit, tapi kalian tambahkan.
Berarti Soekarno ini berperan penting juga mengusulkan harus ada proklamasi. Dan itu sendiri mengusulkan teks proklamasi supaya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Apakah ada lagi yang digunakan dari kelompok Soekarno, Hatta dan Bikana? Dua golongan muda. Dua golongan muda inilah yang sangat semangat untuk memproklamasi Indonesia dan membujuk dua golongan tua Soekarno dan Hatta untuk mau memproklamasi Indonesia. Kenapa harus mereka berdua? Karena PKI adalah Soekarno. Ya, Hatta. Kenapa mereka? Karena mereka panitia persiapan kemerdekaan. Ya. Tidak boleh kita langkahi wewenang mereka menurut golongan muda. Oke, sampai sini materi kita. Apa refleksi yang bisa kita dapatkan hari ini? Aurelio, tadi bersedia? Refleksi itu menyambung antara materi kita dengan kehidupan kita. Mengenai proklamasi dengan kemerdekaan. Apa kesinambungannya ataupun efek dari proklamasi ke ambillah hal ini. Nah, ini bagian kan Aurelio ya we. Kalau Aurelio senang kali Tadi kalau kita lihat dari materi tadi kan banyak para tokoh yang untuk mengusulkan proklamasi dia mengambil keputusan yang dibilang bisa berisiko untuk keselamatan mereka. Jadi mereka mengambil keputusan, tetapi tidak mengambil keputusannya itu asal dia pastinya udah memikirkan risiko yang mereka dapatkan. Jadi hubungannya ini seperti sekarang ini sebagai pelakar dapat mengambil risiko atau keluar dari zona nyaman kita untuk bisa berkembang seperti les gitu kan, misalnya kita bisa mengambil itu kan resiko juga, resiko memakan waktu misalnya kan, kita misalnya banyak waktu untuk latihan tugas tapi tidak ada waktu tidak ada waktu untuk latihan, jadi mohon maklum dari jadi itulah risiko yang harus kita tanggung, tapi itu akan berguna bagi kehidupan kita ke depannya untuk perkembangan Indonesia tercinta. Refleksi Aurelio sangat hebat. Sampainya kelas dan juga latihan yang nggak pernah datang. Tahu tuh latihan? Sampai sini paham? Ada yang belum tanyakan? Atau aku yang bertanya? Enggak, dua pertanyaan aja cukup. Dua pertanyaan cukup. Kevin, pertanyaan pertama untuk Kevin. Ya, enggak salah. Tadi udah kita bahas Bikana, Soekarni, Soeharto, Soekarno dan Hatta. Dari keempat tokoh ini, mana yang kamu jadikan idola? Kalau misalnya ya, kamu mungkin di sini sama Aurelio tapi ya. Silakan Kevin dulu. Soekarni dan alasannya. Pastinya orang itu mau mengambil risiko. Berani mengambil risiko. Ya, mereka nggak mau menunggu Jepang yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka mau Indonesia sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan mereka. Intinya Soekarno dan Bikana ini adalah pejuang yang berani mengambil segala risiko tanpa takut apapun.
Oke, terima kasih Kevin. Lalu oke, yang di belakang Samuel. Kosong. Bukan, samping lagi. Kau yang berkacamata. Yang mirip sama Surya sedikit. Dari Pak Tokowi, tokoh manakah yang akan kau jadikan idola? Soekarno aja atau ada dua? Soekarno ada, Bu. Alasannya? Bukan istrinya. Karena bagi Soekarno kata wanita karena beliau mau merelakan atau mengorbankan negaranya. Bahkan istrinya pun dikorbankannya. Dikorbankannya sampai 9 istrinya. Oke, terima kasih aku semuanya. Jangan lupa baca lagi lanjutan materi kita minggu depan kita bahas. Kita bahas minggu depan. Minggu hari sudah siap, sudah cukup. Terima kasih, selamat siang. Baiklah, selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu Mira. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan pendampingan individu kepada saya. Bu Mira, perkenalkan ini Pak Eko Wibowo dari unit SMA Al Azhar ya Pak ya. Bapak ini sebagai pengajar praktik, kan saya CGP 47 di sekolah kita. Bapak inilah yang menjadi pengajar praktik saya yang artinya banyak memberi panduan dan bimbingan lah gitu. Jadi hari ini Bapak ini hadir untuk ikut melihat artinya percakapan pasca observasi ya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin kita sudah melakukan praobservasi, kemudian kita sudah observasi di kelas ya. Saya melakukan pengamatan ketika Ibu Mira melakukan PBM, dan hari ini sesuai kesepakatan kita akan melakukan pasca observasi itu ya Bu ya. Oke, nah jadi dalam kegiatan ini berarti kami izin dulu ya Pak Eko untuk melakukan percakapan pasca observasinya. Nah, baiklah Bu Mira, jadi dalam percakapan ini saya akan memberikan umpan balik terhadap pengamatan yang sudah saya lakukan ketika Ibu Mira kemarin melakukan PBM ya, supervisi itu kemarin ya. Jadi nanti kita akan melakukan percakapan berbasis coaching gitu ya Bu ya. Nah jadi dalam percakapan kita ini di awal saya mau menegaskan dulu bahwasanya ini bukan bentuk penilaian, bukan evaluasi sama sekali bukan, tapi sifatnya lebih kepada refleksi saja. Kita diskusi apa hal-hal yang misalnya sudah Ibu lakukan kemarin, apa yang perlu Ibu kembangkan mungkin ke depannya gitu ya Bu ya. Kita sepakat dulu ya seperti itu ya, itu sifatnya refleksi. Nah Ibu Mira, kira-kira kabarnya hari ini bagaimana? Oke, jadi kalau bisa diingat gimana perasaannya kemarin setelah selesai melakukan PPM? Perasaan saya masih seminggu karena semua yang saya rancangkan dalam itu sudah tercapai dalam proses belajar dan juga pada saat proses belajar mengajar itu langsung metode atau metode yang saya sediakan untuk kegiatan belajar mengajar sudah tersampaikan, dan juga pada saat saya menyampaikan materi, anak-anak yang lain atau siswa-siswa saya aktif dalam kegiatan proses belajar, sehingga saya bisa melihat mereka tertarik dengan kegiatan belajar atau metode yang saya gunakan. Dan juga kan materi saya ini tentang proklamasi, proklamasi kemerdekaan sejarah. Jadi proklamasi ini selain dapat menanamkan jiwa nasionalisme terhadap anak-anak ataupun siswi, mereka dapat mengambil kesimpulan mengenai banyak kehidupan, pembelajaran kehidupan,
apalagi kalau misalnya tentang proklamasi kita tahu pasti perjuangan itu sangat banyak ya Bu. Jadi banyak kegiatan para pahlawan yang dapat diambil mereka sebagai contoh kehidupan mereka ataupun berani mengambil resiko dan juga putusan dalam kehidupan. Artinya apa ya Bu? Artinya kita nggak hanya menyampaikan materi, tidak hanya memperkenalkan tokoh proklamasi siapa aja, bagaimana prosesnya, tapi juga mereka bisa banyak mengambil pembelajaran atau nilai-nilai kehidupan gitu ya. Itu sudah bisa masuk dalam refleksi juga nih kan gitu ya. Ya oke lah Ibu, bagus sekali. Nah dari kegiatan PPDB yang sudah berlangsung kemarin Bu Mira, hal-hal baik apa saja yang menurut Ibu Mira sudah berjalan dengan baik? Kan kita kan sudah ada melakukan pra-observasi kemarin, ada yang kita kita rencanakan begitu ya. Nah dari yang sudah berlangsung, hal-hal baik apa saja yang sudah berjalan? Baik Bu, saya melihat bahwa keterlibatan murid-murid yang ada pada saat saya menyampaikan materi itu sudah baik Bu, karena materinya adalah tentang proklamasi, sehingga saya menggunakan metode tanya jawab yang saya bungkus dalam perbincangan Bu, kalau bisa dibilang obrolan-obrolan berbobot yang biasanya ada di setiap kelompok, lalu kemudian mereka antusias dengan materi itu, sehingga juga mereka banyak ingin tahu, rasa ingin tahunya Bu, banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan pertanyaan itu sebenarnya sudah termasuk pertanyaan yang bernama kritis gitu. Sehingga pertanyaannya ya mungkin bukan mungkin sih, tapi pertanyaannya bukan pertanyaan sederhana, tapi lebih kepada memang saya saksikan kemarin pertanyaannya memang bukan sekedar dari sejarahnya saja, tapi lebih mendalam gitu ya Bu ya. Oke lah, bagus sekali memang Bu. Saya juga melihat kemarin anak-anak tidak merasa, artinya memang seperti obrolan-obrolan yang seperti Ibu katakan tadi ya, pembelajarannya. Jadi tanya jawabnya tidak kaku, bagus sekali itu Bu. Nah kemarin kan sebelum kita PBM, sebelum kita lakukan supervisi juga, sebelum observasi, kita sudah melakukan percakapan ini ya Bu ya, percakapan para supervisi, pra observasi. Nah kemarin menurut Ibu Mira ada beberapa aspek yang ingin Ibu kembangkan, dan itu yang mau saya amati selama observasi ya Bu. Ada strategi dalam penyampaian materi, ya bagaimana dalam strategi itu Ibu ini diamati bagaimana diferensiasinya juga ya Bu ya. Kemudian juga keterampilan dalam menuntun siswa melakukan refleksi, itu ada aspek berikutnya, dan lalu ada aspek ini ya Bu, pengadaan media dalam pembelajaran. Ini terkait nanti diferensiasi konten juga kalau pengadaan medianya ya Bu ya. Nah dari ketiga aspek yang Ibu kemarin sampaikan yang ingin Ibu kembangkan, dari Ibu sendiri dulu nih, bagaimana kira-kira tercapaiannya dalam PBM kemarin? Kalau terkait pembelajaran sosial emosional seperti yang kita tahu sekali, saya juga kan masih baru dalam hal ini, saya masih pembelajaran. Lalu kemudian, tapi saya sudah melakukan teknik stop ya, teknik stop ini saya lakukan, dan saya melihat sampai sejauh ini teknik stop yang saya lakukan ini sudah berjalan dengan baik. Dan karena teknik yang saya lakukan itu, saya melihat anak-anak ini lebih siap untuk menerima materi, lebih fokus menerima materi. Lalu kemudian saya juga melakukan diferensiasi proses, seperti saya menyajikan tepatnya saya mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Saya bernyanyi lagu yang berhubungan dengan materi, yaitu lagu 17 Agustus kemerdekaan. Di situ juga saya memilih salah satu murid saya untuk menjadi DJ. Ya, nah di situ saya mengajak mereka untuk bernyanyi. Lalu kemudian mereka mendapatkan makna dari proklamasi itu sendiri. Lalu dalam pembelajaran saya juga membuat diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini akan biasanya saya taruh supaya lebih fokus mereka ke dalam satu tokoh dan juga perannya. Jadi satu kelompok ini bisa membahas satu tokoh, perannya apa, bagaimana. Lalu kelompok yang lain juga seperti itu, tokoh yang lain. Sehingga saat mereka sudah mendapatkan hasil, nanti kelompok ini akan berbagi informasi mengenai tokoh tersebut. Kira-kira nih menurut Ibu Mira, tadi kan sudah hal baik nih ya. Nah menurut Ibu ada nggak hal-hal yang belum tercapai, atau misalnya sudah direncanakan tapi tidak tercapai, atau justru mungkin ada kekurangan di situ? Saya juga merasa itu tahu pada saat pembelajaran saya kan sebenarnya
ada kegiatan untuk menampilkan PowerPoint. Oh ya, nah ternyata tidak ada pada saat itu saya sampaikan PowerPoint karena terlalu asik dengan metode ataupun media yang lain Bu, sehingga saya rasa saya akan lebih mulai ke depannya dengan cara untuk membawa RTP yang lebih gampang saya lihat, jadi saya bisa mengetahui proses ataupun struktur daripada kegiatan yang akan saya lakukan dalam kelas. Apa saja kegiatannya gitu ya. Jadi tidak tertinggal lagi, tidak kecolongan lagi Bu. Bahwasanya metode ini tertinggal ataupun kegiatan ini belum ada saya lakukan. Atau mungkin ada ini ya, catatan kita habis ini lah apa saja yang kita sajikan di dalam kelas gitu ya. Kemudian saya juga akan menambahkan sedikit kalau anak-anak itu kadang ada dia yang visual sama yang non visual. Mungkin saya akan menambahkan contohnya gambar-gambar tokoh-tokoh proklamasi akan saya tampilkan sehingga mereka lebih ingat, oh ternyata ini tokoh proklamasi. Karena ada yang lebih mudah secara visual langsung ya. Iya betul. Berarti itu yang kira-kira mungkin mau Ibu berikan lagi ya, yang memang bisa menjadi catatan dari Ibu sendiri nih Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Mira. Nah tadi kan saya sudah berbincang dari pengamatan Ibu Mira begitu ya. Kalau menurut saya memang namanya kita pembelajaran ya, contohnya tadi PSE atau pembelajaran sosial emosional masih baru belajar. Jadi diferensiasi konten udah bisa PPT-nya, tapi coba gitu ya. Tapi menurut saya itu apa ya, yang namanya pembelajaran itu selalu ada kalanya muncul kesalahan-kesalahan di awal ya, tapi akhirnya yang saya salutkan justru Ibu langsung bisa menemukan solusinya. Oh saya lupa kemarin PPT-nya, tapi kedepannya saya mungkin mau buat catatan kecil apa saja yang mau disajikan atau foto-foto atau gambar gitu ya. Sudah Ibu temukan langsung solusinya gitu ya. Nah jadi Mira, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi kemarin ketika saya mengamati PPT yang Ibu lakukan. Dan ini saya tegaskan sekali lagi bukan penilaian, bukan evaluasi ya, hanya diskusi biar bisa jadi masukan untuk ke depannya lebih bagus begitu ya Bu. Nah kemudian juga yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan aspek yang Ibu Mira inginkan untuk saya amati, jadi tidak di luar dari situ yang saya amati ya Bu. Oke, yang pertama strategi dalam penyampaian materi kemarin Ibu minta untuk saya amati ya dari aspek ini. Nah saya melihat strateginya metode digunakan memang sudah bagus sekali Bu, menggunakan metode tanya jawab tapi tidak tanya jawab yang kaku ya. Jadi saya melihat di situ Ibu Mira seperti mitra dengan anak-anak itu. Jadi Bu gini. Nah si A menyampaikan yang sama respon lagi ya. Jadi menurut saya itu luar biasa bagus ya Bu, strateginya sudah tepat. Kemudian Ibu Mira juga apa ya, saya melihat ada yang unik di situ. Ibu menghubungkan kejadian sejarah itu apa itu dulu terjadi, dihubungkan dengan saat ini contohnya. Nah jadi kemarin naskah proklamasi itu dikasih pakai mesin ketik ya, bukan di laptop kayak sekarang kayak gitu. Jadi anak-anak bisa ngomongin aku begini. Atau kemarin kayak lapangan Ikada. Nah kalau mungkin kalian bisa membayangkan seperti lapangan Merdeka sekarang lah itu. Jadi anak-anak bisa langsung membayangkan gitu. Oh berarti di sini ini kan kemarin gitu ya. Itu menurut saya dari catatan saya. Kemudian aku minta saya mengamati penggunaan media dalam pembelajaran ya. Nah tadi sudah jelas juga Ibu menyampaikan, jadi di sini diferensiasi proses juga nampak ya Bu ya. Jadi ada pemutaran lagu, ada pemutaran lagu Hari Merdeka, lalu Ibu bahkan memberikan stimulus. Langsung bilang, kita hari ini materinya ini, tidak. Tapi Ibu putar lagunya, lalu Ibu sampaikan, nah kenapa kira-kira saya putar lagu ini? Apa kira-kira materi kita gitu. Jadi hanya dengan lewat lagu Ibu sudah menyampaikan stimulus. Nah itu dia yang saya perhatikan bagus sekali Bu. Kemudian ada video terkait pembacaan proklamasi. Lalu tadi ketika ada lagu ada di kitchennya, ada diskusi kelompok juga. Jadi penggunaan media menurut saya sudah baik. Tadi menurut Ibu Mira juga sudah ada ya penggunaan media yang tertinggal ya, yang kelupaan. Nah itu menurut saya. Yang ketiga Ibu meminta saya mengamati kompetensi dalam melakukan kegiatan refleksi dan menggali. Nah menurut saya Ibu Mira sudah bagus melakukan refleksi karena ketika kemarin di diskusi kelompok saya ada 3 pertanyaan, lalu di pertanyaan ketiga itu tidak berhubungan dengan teori, tapi pertanyaan kemarin apa kira-kira yang bisa pelajaran yang bisa kalian ambil dari detik-detik proklamasi ini, apa kira-kira pembelajaran. Jadi saya juga menyaksikan anak-anak berbeda-beda. Ada yang bilang kita tuh kalau mau
mau memperjuangkan sesuatu harus berani ambil risiko. Nah, itu ada yang gigih, ada yang bilang harus kompak, nah itu beda-beda. Jadi banyak yang mereka terima. Nah itu menurut saya catatannya. Nah, kira-kira nih bisa ibu bisa ibu pahami ya, bisa sampaikan ya Bu Mira ya. Jadi itu hasil pengamatan saya. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan nih, menurut Ibu Mira, kan kita nih guru ya, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, tentu kita harus bisa menguasai kelas ya. Nah, kira-kira menurut Bu Mira apa yang perlu kita perhatikan, hal sederhana dari sebagai kita guru di depan, tentu ya, di depan, berdiri di depan. Nah, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan? Baik Bu, terima kasih. Memang saya pun pada saat itu merasa masih ada pembelajaran atau kegiatan yang kurang sebagai saya pemimpin di kelas tersebut. Yang pertama itu memulai posisi saya. Memang pada saat itu saya memang saya terlalu berada di dekat meja guru, sehingga posisi saya itu tidak cocok untuk guru menerangkan. Yang belakang mungkin yang belakang sebelah kiri tidak nampak jelas saya dan juga tidak dapat mendengar saya dengan baik. Nah, sebenarnya posisi guru yang baik dan bagus itu kan adalah di tengah-tengah kan, agar si kanan dan kiri dan bahkan belakang dapat mendengarkan ataupun fokus kepada kita karena tidak terlalu jauh dari jarak kita gitu Bu. Lalu kemudian yang kedua mengenai penguasaan kelas pada saat kelompok, kan biasa gitu Bu, kalau kita adakan kelompok pasti ada kondisinya dari kelompok 1, 2, 3 gitu. Nah, saya merasa memang pada saat itu kondisipan kelas itu kurang bisa saya kuasai. Jadi pada saat saya bagi kelompok, saya bagi materi, nah ada keributan kecil yang terjadi sehingga kelas itu ataupun kegiatan itu kurang kondusif, sehingga saya merasa pada saat itu saya belum berhasil menguasai kelas. Nah yang ketiga pun saya juga merasa menguasai poin-poin tertentu. Seperti tadi saya juga katakan, ada beberapa kegiatan yang tertinggal, ada metode yang belum saya sampaikan, ada materi yang belum saya sampaikan dengan cara lain gitu kan. Jadi saya merasa nanti kedepannya saya harus membuat poin-poin kecil yang mungkin lebih gampang saya lihat, atau catatan kecil atau seperti FYP yang saya bawa tadi saya katakan, agar kedepannya kegiatan-kegiatan yang saya sudah rancangkan untuk pertemuan yang ini akan tercapai semua dari menurut struktur gitu. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa yang Ibu bisa kasih masukan? Ya, bicara soal masukan ini ya. Jadi tadi Ibu Mira sudah panjang lebar nih menceritakan hal-hal yang perlu Ibu kembangkan terkait di kelas Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ya. Jadi saya bertanya bagaimana menguasai kelas, tapi Ibu Mira udah panjang sekali nih sampai semuanya disebarkan. Bagus sekali ya. Iya, nggak apa-apa, bagus sih kok ya. Jadi memang tadi memang ada yang tadi Ibu sampaikan ya tentang posisi di kelas. Memang itu sebenarnya hal sederhana yang kalau kita lupa bisa mempengaruhi banyak ya. Kalau kita ke kanan terus yang kiri jadinya agak jadi mereka malas ya. Mungkin bukan malas juga, tapi ya kurang pas posisinya gitu ya, kurang memperhatikan gurunya. Nah jadi saya tanggapi dulu yang Ibu sampaikan tadi, artinya kalau menurut saya pribadi memang pembicaraan kita ini sudah memang sudah semacam refleksi. Jadi Ibu memang benar-benar mengkilas balik yang Ibu lakukan, harus bagaimana ya, apa yang harus aku kembangkan ya, apa yang harus aku lakukan supaya tidak terulang lagi, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Bu Mira. Tadi Ibu bertanya ya, ada masukan nggak buat Ibu Mira gitu ya. Nah ini saya mau kasih masukan tapi lewat pertanyaan. Nah ini kan materinya proklamasi ya. Menurut Ibu Mira ada nggak contoh diferensiasi yang bisa Ibu Mira berikan terkait materi proklamasi? Tapi yang belum disajikan ya, kira-kira ada nggak kira-kira? Karena materi ini berbicara proklamasi, pasti ada dia masuk ke dalam tokoh-tokoh itu. Kalau misalnya kita buat bermain peran, cocok nggak itu? Bermain peran. Nah iya, bermain peran karena bicara tokoh ya. Karena kan proklamasi dan yang dibahas tokoh-tokoh proklamatornya siapa gitu ya. Karena bukan cuma Soekarno Hatta kan gitu, ada banyak lagi tokoh-tokoh di baliknya.
dan bagus sekali tuh Bu Mira bisa bermain peran ya. Jadi si A jadi Soekarno, si B jadi Hatta, si ini jadi pemuda yang ini segala macam, bisa banyak perannya yang bisa dimainkan. Dan sekaligus kalau ibu sadari sebenarnya itu bisa sekaligus pembelajaran sosial emosional itu. Jadi kan bisa dari segi kompetensi sosialnya, jadi bisa si anak bisa dengan menyaksikan bermain peran dan dengan sekaligus juga dia langsung bermain peran, dia akan bisa oh kayak gini lah perasaan Bung Karno dulu waktu ini dia pasti dia cuma sekali. Nah mungkin jadi pasti lebih menghargai negara kita ya gitu ya. Artinya juga itu bisa merasakan yang kemarin terjadi ketika detik-detik proklamasi. Jadi bisa dapat pembelajaran sosial emosional, diferensiasinya juga bisa dapat gitu ya. Nah itu kira-kira Bu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa pembicaraan kita cukup untuk hari ini, sudah saya sampaikan yang ini yang bisa saya sampaikan. Ibu Mira juga sudah menyampaikan apa yang Ibu sampaikan terkait PBM tadi. Nah, supaya tidak hanya menjadi pembicaraan Ibu Mira, tadi kan Ibu sudah menyampaikan perkembangan-perkembangan apa yang mau Ibu lakukan ke depannya, hal-hal yang mau Ibu kembangkan. Ada beberapa poin tadi. Nah, kira-kira kapan lah Bu Mira? Butuh berapa lama waktunya untuk akhirnya bisa ini mencapai hal-hal yang perlu dikembangkan tadi? Baik Bu, benar yang Ibu katakan tadi, kira-kira sekitar 2 atau 3 minggu. 2 atau 3 minggu. Agak lama tapi karena banyak juga tadi poinnya ya. Iya benar. Ya berarti 2 sampai 3 minggu ini. 2. Oke, kalau gitu apakah boleh nanti sekitar 3 minggu lagi lah kalau begitu kita bertemu lagi, bisa kita diskusikan lagi, kita lihat kembali nih sudah tercapai atau belum hal-hal yang ingin Ibu kembangkan tadi, atau mungkin bisa saya beri ini panduan lah begitu kira-kira atau masukan kepada Ibu Mira. Boleh Bu, saya juga pasti nantinya akan butuh bimbingan dari Ibu juga terkait apa yang akan saya kembangkan ini. Oke, berarti 3 minggu lagi ya, Iya. ya Ibu Mira. Oke, terima kasih Bu Mira atas percakapan yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bermakna bagi Ibu. Semangat untuk melakukan hal-hal yang perlu dikembangkan. Saya siap sedia untuk membantu kapan nanti Ibu Mira perlukan. Oke, kalau gitu terima kasih Ibu Mira. Salam Ibu Mira.